Scorpio? I can tell. Here's what I learned about watching street fight clips. I learned never to piss off a Popeye chicken employee. Saya, dia juga seorang diaspora Indonesia. Kita diundang untuk menikmati makanan dan coba lihat ini nih establishment Iza Poke dan Coffee. Vegetablesnya yang lebih banyak. Oke. Nggak apa-apa, namanya juga usaha ya. Iya. Kan kita mumpung di restoran Poke harus lebih sehat. Baru gitu ya? Oke, Iya. sudah kita biasanya Terus? kita ambil proteinnya, Mbak. Oke, kalau gitu aku minta yang salmon Oke. sama apa ya, tuna ya? Tuna. Iya. Marinate apa regular? Yang biasanya orang favorit apa? Marinate. Marinate. Oke, aku coba yang marinate. Oh. Cantik. Iya, sama si wonton sedikit. Wonton. Oke. Ya, Kalau perlu cantiknya. sos lagi, Wow, gitu juga ya. Karena ini Poke, saya mau yang agak fresh ya. Jadi saya kayak ikannya mau yang salmon dan tuna. Kayak sama nih kayaknya. Kamu nyontek iya, ya? nyontek sedikit lah. Nggak boleh, harus beda. Oke, aku bedanya nasi. Aku bedain nasi putih deh. Oh, nasi putih, oke. Cucumber, oke, cucumber. edamame. Terima kasih. Hampir sama pilihan saya dengan Mbak Ana, tapi saya ada tambahan radish. Salmonnya saya pilih yang bukan marinated. Dan Harus nasi beda putih. ya? Harus beda dikit dong. Yum. Wah, pakai sumpit. Ya, harus gaya dong. Flexing ya, oke lah. Salmon. Aku juga pakai sumpit. Sausnya enak. Bikin sendiri katanya. Kira-kira ratingnya berapa nih dari 1 to 10, Mbak? Kalau aku bilang sih 10 ya. Wow. Yeah, about maybe 9.5. 9.5. Yeah. Hmm. Tadi kita udah pesen pokenya, sekarang saya mau coba minuman-minuman ini. Katanya juga enak-enak di sini ya. Halo Mbak, apa kabar? Hai. Wow. Mau pesen apa? Ada apa ya? Jadi ini ada beberapa pilihan yang menarik nih. Jadi ada pasti choco avocado, alpukat itu Choco menarik banget. avocado itu sesuatu yang baru sih di sini gitu karena nggak pernah ada Iya. kombinasi kopi di blend sama si Iya. alpukat. Nah itu orang-orang bule pendapatnya gimana nih? Awalnya mereka coba, mereka nggak yakin gitu ya. Jadi kadang aku suka bikin yang besar gitu, aku kasih Iya. tester dan mereka suka. Dari situ mereka repeat terus. Oh gitu, jadi ada banyak pelanggan yang ini Suka banget. Wow, selain itu juga aku lihat ada pilihan lain nih seperti Spice Brown Sugar. Itu gula Spice- aren ya? Ya, itu spice brown sugar. Kalau yang terutama yang bentuknya bagus banget itu yang ice ya. Iya. Itu memang kita garnish sama si sirup gula aren itu sih. Oke. Mau nanya nih, kopinya dari mana sih Mbak? Kalau kopi kita punya house blend di Oke. sini. Kopi kita itu blend dari tiga Jenis. origin, Oke, ya tiga tiga single origin. Itu ada Ethiopian beans, ada Oke. Sumatera. Oke. Yang Sumateranya kita pakai sidi kalang sama Brazil. Jadi ada Itu unsur komposisinya. Indonesianya, ada Brazil, Iya, dan betul, aja. Wow, betul. jadi enak nih ya pilihan pasti ya. Iya, kalau dari customer sih, kalau orang yang suka kopi kencang tuh banyak yang lari ke kita sih. Kan pasti ini kan dekat, ini kan banyak mahasiswa yang di sini kan di kampus. Pasti banyak yang kesini untuk pesan kopi ya. Banyak, kalau pagi itu biasanya customer kita mostly student. Iya. Tapi karena ini masih udah masuk summer, jadi Iya. student tuh lumayan sedikit berkurang. Biasanya kalau student tuh pesennya apa kalau kopi favoritnya? Mereka Alpukat salah kebanyakan satu ya? ice latte sih. Ice latte. Ya, tergantung
pagi atau gimana, tapi kalau mostly kalau pagi itu ice latte. Oh. Gitu. Kalau aku kayaknya penasaran gula arennya ada spice. Yang ice. Iya, yang ice boleh. Boleh. Tanpa whipped cream? Tanpa whipped cream ya boleh. Oke, Boleh itu banget. aja deh. Kita ice latte with brown sugar ya? Yes. Oke. Aku baru saja pesen nih Mbak, aku pesen yang brown sugar gula aren. Aku juga pada kepengen pesan itu yang si avocado choco. Oh. Choco avocado? Choco avocado ya. Boleh, oke. One choco avocado, sip. Soalnya Oke. penasaran tadi Gula ngeliat aren tadi. orang tadi ada yang pesen terus kayaknya wah kangen juga. Kangen Ya, Indonesia. kangen. Pokoknya kayak jus, kalau kita sih jus alpukat di Nah, Indonesia tuh itu kayak dia. every corner di Indonesia tuh jus Pasti, alpukat. pasti. Tapi ya. aku boleh minta nggak kopinya yang strong? Boleh banget. Jadi yang bikin kopinya Betul, anaknya. dibantu ibunya, dan Betul. bapaknya yang fokus ke pokenya ya. Jadi ini kayak sebetulnya family Udah satu run apa dua itu? business lah ya. Banget, Jadi family banget. semuanya bisa Itu menangani kopi mulai satu dua. dari kasir, terus juga makanan, Iya. terus juga minuman gitu. Pertama Luar biasa. katanya kalau saya weekday nih bisa sibuk banget. Nah, itu Soalnya dia. Mungkin perlu banyak bantuan. Ah, ah. Sekarang lagi summer, lagi pada liburan. Iya. Tapi kita juga bisa ngelihat 1-2 mahasiswa datang ke sini. Bisa dibayangkan kalau misalnya masih Di belakang kita kan Nah, lagi betul. belajar. Kalau kampus still in session pasti Pasti rame rame. banget. Kan di atas kita katanya dormitory. Betul, Ya. dormitory itu adalah tempat mahasiswa tinggal ya. Tempat kos ya? Tempat Apa? kos, betul. Oh, thank you. Appreciate it. Oke, dari perkembangan yang sekarang, karena sudah makin banyak peminat kopi kita, customer tuh sekarang tuh banyak nanyain kapan kita jualan beans gitu ya. Jadi nanti ke depannya aku tuh ada rencana untuk jualan beans house blendnya kita, which is dari si 3 single origin itu ada Ethiopians, ada Brazil, sama Sumatera Indonesia. Jadi kita tuh rencananya akan kita jual beansnya juga. Wah, ini kitchennya very small, very intimate, Ya. tapi ada semuanya. Ini ini biji-biji yang biji- udah house ini- blend ya. Ya, ini house blendnya kita. Sebenarnya untuk Gears Coffee kita standar sih, bisa dibilang ini masih Iya. masih standar banget. Tapi ini aja sebenarnya udah cukup untuk bisa memulai bisnis coffee shop. Oh iya, sebenarnya. pasti ya sih. Yang penting itu yang utama adalah bagaimana kita pemilihan si bean-nya itu Iya. sendiri, bagaimana bisa dapetin rasa yang enak tapi juga aman di lambung. Itu gitu berapa ya. lama tuh cari komposisi yang bagus? house Sebenarnya blendnya? aku nggak terlalu explore kopi yang gimana-gimana Iya. karena aku sudah pernah bikin coffee shop dulu di Oh. Indonesia, di Jakarta. Jadi kita tuh udah punya gambaran gitu gimana kopi yang kira-kira strong Iya. tapi aman di lambung gitu ya. Iya. Karena kebanyakan kopi kalau kita main single origin aja kayak misalnya Ethiopian doang itu kebanyakan mungkin ada yang nggak cocok di Oh, gitu lambungnya ya? gitu, atau Oh. Sumatera doang itu lumayan kencang Berat gitu ya? kan, berat. Jadi harus kita blend dimana jadi yang punya acid reflux tuh masih aman sih minum kopi. Kencangnya dapet tapi nyaman. Terus ini house blendnya akan mau dijual gitu? Atau Iya, gimana? rencananya Oh, karena oke. banyak customer yang pengen beli biji kopi gitu kan, Iya. karena di sini customer kita tuh nggak cuma dari Salisbury area Iya. aja, tapi ada yang dari Ocean City gitu. Kadang-kadang dia pengen di sana, nggak mungkin dia lagi langsung ke Salisbury mulu gitu Iya. ya. Jadi dia pengen beansnya. Rencananya sih dalam bulan depan kita tuh sudah mulai akan Ada beans. pakai Ya. Amin. Amin. Insya Allah amin, lancar amin. ya. Kita lagi tinggal tunggu packaging, desain stiker and everything. Kenapa di sini kepikirannya? Jadi ada plus minusnya lah. Jadi tahun pertama ini kita belajar banget, belajar bisnis ya, kayak oh iya ternyata di Amerika ini sekolah banyak liburnya. Since we are located di kampus, jadi ada banyak season yang mereka banyak Yeah. libur, ini slow gitu. Jadi memang Kak, ada customer.
Jadi ada beberapa yang harus kita pelajari gitu ya. Yeah. Saat ini alhamdulillahnya customer kita sudah nggak terlalu lagi rely on student. Kita sudah banyak warga udah. lokal yang udah pada Oke. tahu sih gitu. Terus aku juga lihat ini emang betul-betul family run business ya. Betul. Jadi anaknya Mbak juga mulai bikin kopi itu belajarnya tuh sejak di Jakarta terakhir atau Nggak di sama sini? sekali. Aku pun biarpun aku bisnis kopi di Iya. Jakarta, tapi aku masih kerja. Iya. Jadi aku nggak pernah megang mesin kopi ini sama sekali, nggak pernah tahu. Jadi begitu kita memutuskan untuk bikin kopi, aku training. Betul-betul belajar. Aku training belajar dari nol bagaimana cara operate si ini, gimana cara dapetin espresso yang bagus, calibrating si kopi kita sama mesin Iya. itu harus dikalibrate gitu kan, karena beda mesin, beda juga Iya. si ukuran si grindernya itu sendiri. Hi Judy, how are you doing? I'm doing good. Yeah? How are you? I'm glad. So I know you're from the area. You're from Salisbury, right? Yes. You moved here when you were 5 years 5. old? Yeah. So what do you think about this establishment? How many times have you been here? Can you tell me about your experience here? How many times I've been here, I can't count. Oh, I've you can't lost track. count. Just so many We times. come twice a day sometimes. Twice a day. Wow, you're a regular here. Yeah. So what do you love about Iza, about this place? I love the atmosphere here. Hmm. It's very nice. The owners are wonderful. Yeah. So Citra and Irwan, they're wonderful people. so how did you meet them for the first time? We found my nephew and his wife found out there's a new coffee place, so we decided to come try it out on a Friday night. And we met them, and we've been coming back ever since then. Oh wow. So do you think this is like the best coffee area around Salisbury? Salisbury, yes. Yes. Nothing compared, yes. Starbucks pizza is the best. Starbucks has nothing. So can you tell me about your favorite menu here? Yes, I love the shrimp poke bowls. Okay. The poke bowls are wonderful. Also, you don't come here just for the coffee. No, we eat here too. Okay. So you said you like the shrimp poke bowl. Yes, all the pokies are good. All the pokies are good. So Yes. you tried every single layer. I've tried all of them. What about coffee? I know that you The seem to be like coffee, a huge I coffee do. I usually like their lattes. I get the sugar-free the syrup in it, and cinnamon. So their lattes are wonderful. fan. Yeah. All their drinks are wonderful. The roast drinks, they're all delicious. So in a week, how many times do you often come here? You say you come here twice a day, but how many times in a week? In a week, we usually sometimes we come at least like 5-6 times. 5-6 times. Wow. Nah kalau tadi Gandira kan udah tanya-tanya nih sama para pemilik dari Iza Coffee ini tentang apa aja sih keunggulannya dan apa aja yang disenengin sama orang-orang, gimana cara bikinnya dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin tanya soal sisi bisnisnya nih. Kenapa sih memilih konsep poke dan juga coffee, apalagi di kota yang lumayan kecil seperti ya, ini? Betul. Jadi sebenarnya gini, awalnya initially I just want to open a coffee shop, cuman mau buka coffee shop karena memang I have experience punya coffee shop sebelumnya di Jakarta gitu. Jadi pada saat kepikiran mau bisnis, yang ada itu cuman kopi karena itu yang cuman aku tahu gitu kan. Jadi kenapa namanya Iza adalah sebenarnya PT ku tuh namanya Izakaya. Jadi kita ambil Izanya aja since kita punya poke dan kopi. Jadi soundnya is gonna be like it's a coffee, it's a poke. Jadi soundnya like it's a. Sebenarnya itu Izakaya, long wordnya adalah Izakaya sebenarnya. Tapi we only take the Iza part karena since kita punya poke dan kopi itu tadi, jadi orang ngedengerin it's a poke, it's a coffee. Ini kopi, ini poke. Gitu. Iza, it's a. Nah terus kenapa company-nya namanya Izakaya? Ya sebenarnya kita ada poke kan, poke itu kan sebenarnya company kita namanya Izakaya Indo Express. Izakaya itu kan warung gitu ya, warung. Jadi
since kita juga jualan poke yang ada kitchen Jepang sebenarnya, Jepang tapi juga Hawaiian dishes tapi yang udah inti sama Jepang culture gitu. Itu yang pengen kita bangun. Kenapa? Kalau secara konsep gitu ya, karena di sini adalah lokasinya di kampus, memang kita bangun senyaman mungkin untuk student juga bisa belajar gitu kan. Terus orang yang mau nongkrong juga nyaman gitu sih kalau kita ngomongin konsep ya. Sebenarnya konsep yang harus seperti apanya sih sebenarnya nggak ada. Simple karena kita pengen bikin kopi itu tempatnya kegedean sehingga jadi si poke ini, tapi seiring berjalannya waktu animonya baik ya kita harapannya ke depannya bahwa Iza Poke ini menjadi tempat yang nyaman aja sih untuk ngumpul, untuk ngopi gitu. Pada awalnya, inisiasi awalnya tuh kita cuma mau bikin coffee shop sebenarnya, karena aku pernah doing business di coffee shop industri ini udah 8 tahun, pernah bikin coffee shop di Jakarta sebelumnya. Sebenarnya awalnya yang di pikiran pertama kali ya udah bikin coffee shop karena itu relatif mudah gitu kan, prepnya juga nggak perlu macam-macam. That's why udah kita ketemulah dengan tempat ini. Tapi tempat ini ternyata terlalu besar gitu ya, terlalu besar. Kalau kita bikin coffee shop aja itu kayaknya melompong banget, kosong melompong gitu ya. Salah satu kenapa aku come up dengan ideas poke karena kita nggak punya dapur gitu ya, nggak punya hot kitchen gitu. Yeah. Jadi kita perizinan dan segala macam itu hanya bisa yang light cooking, kayak cuman masak nasi gitu aja, nggak bisa yang pakai api gitu ya. Nggak bisa yang pakai harus ada exhaustnya iya, gitu. bikin wood dan segala macam itu juga selain costly itu juga bikin lama juga pembangunan dan segala macam perizinannya gitu ya. Jadi ya udah kita come up dengan poke di mana kita preparationnya juga relatif mudah. Kita cuma masak nasi, doing chop-chop, sausnya juga cuma main blender aja udah sih gitu. Dan surprisingly ternyata animonya tuh bagus banget gitu dan orang tuh seneng banget dengan poke ini gitu. Dari neighborhood sini, dari awal aku membangun sampai sekarang, mereka tuh sangat support gitu ya. Jadi pada saat waktu aku buka, itu banyak aku dikirimin karangan bunga sama tetangga-tetangga sini. Ditambah di sini komunitas muslimnya juga cukup kuat, since mereka tahu kita jualan halal food gitu, kita nggak ada serving alkohol atau apapun. Itu mereka bahkan ada kalau di Indonesia seringnya buka puasa bersama iftar gitu, dan di puasa lalu itu komunitas muslim sudah banyak yang melakukan activity yang kayak buka bersama gitu di sini. Karena pada saat Ramadan kemarin aku juga serving kayak semacam takjil gitu ya, aku over kurma atau apa, jadi banyak sih gitu. Jadi sebetulnya walaupun kota kecil ya di Amerika, tapi justru mereka sangat welcome gitu terhadap Sangat bisnis dari orang dari diaspora, anggota diaspora dari negara lain gitu. Nggak cuman komunitas tapi juga entity government-nya itu dari local Pemerintah government ya, itu pemerintah sangat lokal. support. Kita juga dinominasiin jadi New Best Restaurant di Coastal Style Magazine. Jadi New Best Restaurant kita masuk nominasi itu by sponsor, by reference dari warga lokal dan sama entities government sini sih gitu, dari Chambers of Commerce-nya itu. Untuk bisnis dari minoritas ya, ada kayak semacam bantuan atau kayak special Loan gitu. ya loan atau treatment atau apa ya, apapun yang memberikan kemudahan kepada minoritas untuk mendirikan bisnis di kota ini. Mereka itu segitu hands-on-nya, segitu appreciate-nya sama orang-orang yang mau ngebangun kota ini menjadi lebih rame gitu. Mereka sangat appreciate sama small enterprise gini, kayak UMKM lah ibaratnya, untuk encouraging mereka untuk ayo bangun bisnis gitu kan, bangun bisnis. Dan mereka itu nanyain kebutuhan kita apa, kesulitan kita apa, apakah kalau misalnya mau dipromo, bahkan mereka tuh offer kita untuk bisa promo di local TV station di sini untuk promosiin store-nya kita gitu. Jadi dan mereka itu akan semakin appreciate kalau kita bisa kolaborasi sama lokal UMKM. Kalau yang Mbak lihat di sini ada beberapa kayak misalnya Jolly atau ada lokal
Kayak jeweler di sini. cendera mata Iya, gitu ya, cendera atau mata perhiasan itu gitu ya, itu bisa aksesoris. ditaruh di sini gitu, kita bisa collaborate sih. Kita sudah melewati masa 1 tahun itu. Saat ini tuh kita sudah mulai bisa menikmati, udah mulai bisa, oh iya sekarang kita sudah banyak pembelajaran di tahun pertama yang udah kita lalui. Since ini lokasinya di kampus, ternyata kampus itu banyak sekali liburnya. Kayak summer Oh. break itu 3 bulan kosong Ya. gitu. Jadi kita harus apa nih, udah mulai terbaca dari experience tahun lalu supaya kita di tahun yang ke depan, di tahun kedua ini sudah mulai bisa punya planning, marketing plan yang untuk bisa mengisi kosongan sementara si student ini nggak ada gitu. Saat ini ternyata orang sini itu aku mengkualifikasi gitu ya, aku coba mapping customer gitu ya. Jadi kebanyakan nih yang aku dapeti orang-orang yang memang sudah middle age. Mereka itu suka nongkrong, suka baca buku, ya, suka sesuatu yang serenity sambil ngopi gitu ya. Jadi sudah dalam 2 bulan ini aku tuh punya kegiatan sama komunitas book club gitu ya, sama beberapa community yang akan bikin activity sehingga chance untuk kita dapet Recognition. word of mouth, recognition, terus dimana orang Promosi, itu mulut ke jalan mulut. mulut ke mulut itu jalan sih gitu. You're a Scorpio? I can tell. Scorpios are psychos. Dan kemarin Panji Pragiwaksono sempat manggung di sini dan katanya rame banget. Itu gimana? Iya, itu jadi waktu aku coba approach Panji dan aku dengar objektifnya dia pengen expand audiensnya ke audiens yang lebih luas, nggak cuma New York. Pada saat itu yaudah yuk, since kita di sini lokasinya nggak terlalu banyak orang Indonesia, jadi kita sepakat hari itu di tanggal 8 Jun, itu hari Sabtu, dan itu suasananya pecah banget dan Panji juga bisa engaging sama audiens itu bagus banget sehingga jadi bikin suasana itu jadi rame banget dan ini tuh crowd full banget. Ini jadi penuh banget. Penuh banget. Katanya Total sampai full. pada berdiri-berdiri. Sampai berdiri-berdiri, betul. Wah, jadi itu mereka siapa aja? Mostly dari lokal karena kebetulan student yang nggak ada hari itu tuh memang udah masuk summer break, jadi mostly itu lokal banyak dan kita tuh doing RSVP gitu ya karena lokasi seating capacity kita yang terbatas dan itu full banget dan masih ada walking customer yang stay, beli dan stay nonton. Here's what I learned about watching street fight clips. I learned never to piss off a Popeye Chicken employee. Tadinya orang nggak dapat perhatian gue, kedengaran mereka ngomong, terus lama-lama mereka nggak ngomong karena semuanya sama, termasuk sama yang di bar tuh pada merhatiin ke gue. Jadi nggak ada masalah ketika manggung di Salisbury. Masalahnya tuh mulai berasa sama gue tuh ketika gue mulai stand up. Di mata gue sebagai komika kawakan ya, itu kan gue kan kerjanya kan scanning yang nonton. Di mata gue tuh muda sampai tua. Kasat mata kelihatan ada remaja sama ada aki-aki dan nini-nini gitu. Di mata gue kelihatan. Terus gue mulai stand up nih. Gue mulai stand up, beat pertama gue dapat cengos istilah dalam bahasa Sunda gitu. Beat kedua sama, beat ketiga sama. Makanya awalnya tuh nggak terlalu, dan mungkin karena orang masih pada mesen dan bolak-balik gitu, nggak terlalu kena. Gue inget banget di kepala gue tuh gue sempat mikir, wah ini bakal jadi set anyep yang panjang. Karena gue tahu set gue di atas 45 kan. Wah ini bakal jadi set anyep yang panjang. Tapi sebagai profesional ya kita kan push through aja ya, kita jalan aja. Beruntung, entah karena kualitas job gue, yang memang kan lagi pengen dites ya, apakah dia bekerja dengan baik di seluruh Amerika. Antara kualitas job gue atau kemampuan gue sebagai seorang pemanggung, pelan-pelan orang udah mulai nempel, job mulai kena, ketawa mulai gede terus, dan akhirnya larut, lupa, selesai sejam gue manggung. Dan itu adalah set terpanjang gue. Kemarin kan waktu di Singapura kan 45 menit pakai riffing, ini sekarang sejam pakai riffing, pakai crowd work. Dan secara umum gue happy, karena gue dapat apa yang gue cari. Gue bisa ngetes job gue, yang gue kembangin 2 tahunan lebih di New York, tapi di luar kota New York. Gue juga happy karena gue bisa ngetes ini di Salisbury, yang mana menarik sekali secara komposisi. Karena di tengah-tengah set gue sadar, ternyata age gap-nya itu
luas tapi bolong di tengah. Yang nonton tuh anak SMA sampai keluarga. Kuliah justru nggak ada karena lagi libur. You're a Scorpio as well. Psycho. Nah, terus kesannya mereka gimana? Sampai sekarang customer masih aja berdatangan nanya itu akan jadi regular show atau enggak. Jadi kemarin itu mungkin akan jadi semacam kayak ide baru sih sebenarnya. Apakah kita akan punya semacam regular show atau open mic atau yang something like that yang memang ternyata event-event kayak gitu tuh cukup bisa bringing customers ini, bringing traffic. Gitu. Jadi sebetulnya warga di sini nih haus hiburan juga ya. Betul. Oh, seru banget ya. Tadi kita udah bicara dengan owner ya, kita udah makan poke yang enak banget. Nah. Terus tadi udah minum kopi. Sekarang kita udah jam 7, kita datang Iya. tadi jam 12. Makanya Udah 7 jam siang, nggak kerasa terus habis ya. itu matahari mau terbenam. Aduh. Saking senengnya di Sakit sini. bener. Ya. Anyway guys, thank you guys so much sudah nonton kita di Iza di Salisbury. Ya. We'll see you guys next time. Goodbye. Dah, thanks for watching.